Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, generasi gigih dan berakhlakul karimah, anak-anak kelas 6 semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran untuk hari ini, yaitu matematika. Masih membahas luas permukaan bangun ruang. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas luas permukaan kubus, balok, dan prisma. Untuk hari ini kita akan lanjutkan dengan membahas luas permukaan tabung, limas, dan kerucut. Nah, baik anak-anak, sekarang kita bahas luas permukaan limas. Bisa dilihat di layar atau di layar HP anak-anak. Luas permukaan limas menggunakan rumus yaitu luas alas ditambah N dikalikan luas sisi tegak. Luas alasnya adalah bagian bawah yang ini, yang berbentuk persegi ya. Kemudian N ini adalah jumlah sisi tegak. Nah, ini sisi tegak dan yang belakang. Ada 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga. Sebagai contoh, pada gambar limas tersebut, panjang alasnya 12 cm dan tinggi sisi tegaknya 7 cm. Kita lanjutkan. Baik, kita bahas satu persatu langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita menentukan luas alas pada limas yang berbentuk persegi dengan panjang 12 cm. Yang ini ya. Luas alasnya karena berbentuk persegi, maka sisi kali sisi. 12 kali 12 sama dengan 144 cm persegi. Kemudian kita lanjutkan langkah yang kedua, yaitu menentukan jumlah sisi tegaknya. Tadi ada 4 ya, yang berbentuk segitiga. Ada sisi KOL, LOM, MON, dan NOK. Baik, kita lanjutkan. Langkah yang ketiga, menentukan luas sisi tegaknya. Tadi bentuknya apa anak? Segitiga ya, diingat. A atau panjang alasnya 12 cm. Kemudian tadi tinggi sisi tegaknya 7 cm. Karena sisi tegaknya berbentuk segitiga, maka luasnya adalah setengah kalikan alas kalikan tinggi. Setengah kalikan 12, kemudian dikalikan 7, hasilnya 42 cm persegi. Kemudian langkah yang terakhir, kita masukkan rumus mencari luas permukaan limas. Luas alas ditambah N dikalikan luas sisi tegak. Kita ingat kembali tadi luas alasnya yang berbentuk persegi adalah 144 cm persegi ditambah 4 ya, jumlah sisi tegaknya ada 4 yang berbentuk segitiga, dikalikan luas sisi tegaknya yang berbentuk segitiga tadi ya. Kemudian 144 ditambah 168. Hasilnya ketemu 312 cm persegi. Itu tadi cara mencari atau menentukan luas permukaan bangun limas. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah luas permukaan tabung. Untuk rumusnya yaitu 2 kali Pi kali R kuadrat ditambah 2
kali pi kali R kalikan T atau tinggi. Nah, 2 kali pi R kuadrat ini adalah luas alasnya, ya. Dan juga luas tutup bagian bawah dan bagian atas. Kemudian yang 2 kali pi kali R kali T ini adalah luas selimut tabung, ya. Sebagai contoh, kita lihat gambar R atau jari-jari alas ataupun tutup tabung panjangnya 7 cm. Kemudian tinggi tabungnya adalah 15 cm. Nah, anak-anak, nanti kalau kelipatan 7 usahakan atau kita gunakan pi yang 22/7. Jika tidak kelipatan 7 maka kita gunakan 3,14. Baik, kita lanjut. Nah, masih gambar yang tadi, anak-anak, ya. Jari-jari alas tabungnya adalah 7 cm dan tinggi tabungnya adalah 15 cm. Kemudian kita masukkan rumus mencari luas permukaan tabung. 2 kali pi kali R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R kali T. Kita masukkan angka-angkanya. 2 kali pi nya 22/7 karena tadi jari-jarinya adalah kelipatan 7. Kalikan 7 kali 7 ditambah 2 kali 22/7 kali 7 kali 15. 15 ingat ini adalah tinggi tabung. Kita lanjutkan, 2 kali 22/7 kali 49 kita sederhanakan. Ditambah 2 kali 22/7 kali 7 kali 15 juga kita sederhanakan. Hasilnya adalah 2 kali 22 kali 7 ditambah 2 kali 22 kali 15. Kemudian kita hitung lagi, hasilnya 2 kali 154 ditambah 2 kali 330. Hasilnya 308 ditambah 660 sehingga ketemu luas permukaan tabung adalah 968 cm persegi. Nah, sekarang kita lanjutkan yang terakhir, yaitu mencari luas permukaan kerucut. Baik anak-anak, bisa kita lihat di layar. Rumus luas permukaan kerucut adalah pi kali R kuadrat ditambah pi kali R kali S. Pi kali R kuadrat ini adalah luas alasnya yang berbentuk lingkaran. Yang bawah ini, ya. Kemudian pi kali R kali S ini adalah luas selimut kerucut. Seperti biasa, pi-nya jika kelipatan 7 gunakan 22/7 atau jika bukan kelipatan 7 gunakan 3,14. Nah, S ini sebutannya adalah garis lukis, ya. Sebagai contoh, yang A, garis lukisnya adalah 15 cm. Kemudian diameternya adalah 10 cm. Karena yang diketahui adalah diameter, maka kita cari jari-jarinya, yaitu jari-jari sama dengan diameter dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 cm. Kemudian garis lukis atau S tadi 15 cm. Kita lanjutkan. Baik, contoh soal yang A. Luas permukaan kerucut, kita masukkan rumusnya pi kali R kuadrat ditambah pi kali R kali S. Karena jari-jarinya adalah 5 cm, bukan kelipatan 7, kita gunakan pi 3,14. 3,14 kali 5 kuadrat ditambah 3,14 kali 5 kalikan 15. S-nya atau garis lukisnya 15.
sama dengan 3,14 kali 25 ditambah 3,14 kali 75. Ketemu luas permukaan kerucutnya adalah 314 cm persegi. Itu contoh yang pertama. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Kalau yang ini kombinasi dengan rumus Pythagoras. Baik, contoh yang B ya. Ada soal dengan jari-jari kerucut atau luas jari-jari alasnya adalah 8 cm. Kemudian diketahui tinggi kerucutnya 15 cm. Kemudian kita belum mengetahui garis lukisnya atau S-nya. Kita cari dulu garis lukisnya atau S-nya. Nah, caranya bagaimana? Kita menggunakan rumus Pythagoras. Ini ya. S kuadrat atau garis lukis kuadrat sama dengan R kuadrat atau jari-jari ditambah T kuadrat atau tinggi kerucut. Kalau pada rumus Pythagoras yang miring ini ya, istilahnya adalah C kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena ini bentuknya kerucut, kita langsung saja sesuaikan dengan rumus atau keterangan yang menggunakan rumus kerucut. Maaf, luas permukaan kerucut ya. Baik, S kuadrat sama dengan 8 kuadrat, ini yang jari-jari, ditambah 15 kuadrat, ini tinggi kerucut. Berikutnya, 8 kuadrat sama dengan 64, 15 kuadrat sama dengan 225. Hasilnya adalah 289. Ini masih S kuadrat. Kemudian S-nya kita tarik akar pangkat 2 dari S kuadrat. Akar dari 289 adalah 17 cm. Kemudian kita beralih ke luas permukaan kerucutnya. Sekarang sudah diketahui S atau garis lukisnya adalah 17 cm. Luas permukaan kerucut sama dengan Pi kali R kuadrat ditambah Pi kali R kali S. Pi-nya kita gunakan 3,14 dikalikan 8 dikalikan 8 ditambah 3,14 dikalikan 8 dikalikan 17 sama dengan 3,14 kali 64 ya, hasil dari ini ditambah 3,14 kalikan 136, hasil dari 8 kali 17. Hasilnya adalah 200,96 ditambah 427,04. Ketemu luas permukaan kerucutnya adalah 628 cm persegi. Nah, baik anak-anak, itu tadi materi pembelajaran matematika untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menjelaskan. Kita harus tetap semangat belajar, tetap disiplin, dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.